Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Afadnan. Saya dari kelas reguler C. NPM saya 41182191180007, paralel 1. Di sini saya akan menjelaskan dari buku sosiologi olahraga dari modul 8, yaitu tentang olahraga dan ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu adalah mulai dari awal dulu, yaitu adalah pengertian ekonomi. Apa sih ekonomi itu, ya kan? Nah, ini ada beberapa sumber menyatakan uh, ekonomi, ya kan? Ekonomi itu apa sih? Mulai dari Adam Smith. Ya, ekonomi adalah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Jadi dari ekonomi ini negara bisa menjadi kaya. Kalau menurut Adam Smith, yang saya tanggap di sini. Lalu ada dari Tantri Francis, ya kan? Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Pada bagian lain dijelaskan ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Jadi dari ekonomi ini, kalau menurut Tantri ini, bisa menciptakan sebuah kemakmuran, ya kan ya. Ekonomi itu bukan berarti hanya uang saja, ya kan, seperti barang. Nah, tapi untuk alat tukar zaman sekarang itu, uh, yaitu adalah uang sebagai alat tukar yang sah di zaman sekarang. Nah, itu adalah mulai dari pengertian ekonomi, ya kan. Uh, dan contoh kegiatan ekonomi dalam olahraga ada di mana kebutuhan event olahraga, ya kan. Olahraga itu memang didasarkan oleh gerak, ya kan, tapi membutuhkan alat-alat yang juga diperlukan untuk olahraga itu. Contohnya kalau untuk dalam apa olahraga event gitu, ya kan, membutuhkan ekonomi juga. Kayak misalkan kita sewa stadion, ya kan, sewa gor, itu kan memerlukan dana, dan di situ adalah ekonomi yang berperan, ya kan. Nah, lalu ada, yaitu adalah pengertian ilmu ekonomi. Apa sih ilmu ekonomi itu? Nah, di sini juga ada dari Adam Smith mengatakan bahwa ilmu ekonomi secara sistematis mempelajari tingkah laku manusia dalam usaha untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. Dan dari ada Alfred Marshall, ekonomi adalah ilmu atau studi yang mempelajari kehidupan manusia sehari-hari. Nah, lalu yang ketiga yaitu adalah nilai ekonomi dalam olahraga. Nah, ini kaitannya dengan ekonomi dan olahraga, ya kan. Hingga saat ini tampaknya masih ada opini mengatakan bahwa kegiatan olahraga cenderung menghambur-hamburkan uang. Bahkan ada analisis tendensius daripada untuk kegiatan olahraga yang jutaan bahkan miliaran rupiah lebih baik digunakan untuk mengentaskan kemiskinan rakyat yang masih sekitar 140 juta mendapat. Dan analisis tersebut adalah suatu yang wajar, ya kan. Memang kegiatan olahraga ini sangat memerlukan biaya yang besar gitu ya, apalagi ada event-event yang besar seperti kemarin di Indonesia, ya kan. Di Indonesia itu Asian Games, tahun berapa itu, 2018 ya, 2018 ada Asian Games di Indonesia. Nah, itu kita sarana dan prasarana di Indonesia itu belum mencakupi, dan sehingga stadion-stadion diperbaiki, seperti apa juga tempat-tempat renangnya untuk atlet-atlet yang harus standar internasional. Jadi itu memakan banyak biaya untuk pelaksanaan Asian Games itu. Bahkan di Piala Dunia Brazil waktu itu, dia membangun stadion yang begitu banyak, ya kan, untuk memenuhi standar internasional FIFA itu bahkan ada krisis di Brazil untuk masalah kemakanan. Makanya itu agak bersinggung keras terhadap
Piala Dunia yang dilaksanakan di Brazil, yang waktu itu juaranya itu adalah Jerman, ya kan. Nah tapi di sisi lain, eh, ekonomi olahraga ini, ya kan, itu bisa menguntungkan dan bisa merugikan. Yang merugikannya yaitu seperti tadi, ya kan, bisa bisa dialokasikan dana yang lebih penting lagi seperti untuk masyarakat, untuk kegiatan lain. Nah tapi untuk uh, di dalam olahraga ini, ya kan, kalau kita pintar untuk menemukan celah dalam ekonomi ini sangat banyak di dalam olahraga ini. Contoh dari sepak bola tersebut, ya kan. uh, Olahraga ini bukan lagi tentang gerak, ya kan, untuk sehat lagi, tetapi sudah menjadi sebuah industri. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di dalam dunia olahraga ini sudah banyak sekali yang dijadikan uang, ya kan. Dilihat sisi ekonominya, mulai dari seperti sepak bola ya, jersey. Penjualan jersey itu bukan hanya digunakan untuk para atlet saja, tapi udah di kalangan, bahkan ada berani gitu ya, produk-produk itu memberi sponsor terhadap klub. Ya kalau misalkan klubnya besar seperti Liverpool contohnya, ya kan, dia sekarang kontraknya itu adalah dari Nike, ya kan. Nike itu sangat besar kontraknya, itu ada perjanjian kontraknya. Lalu dari Manchester United, ya kan, itu dari Adidas aparelnya. Nah itu dia menggunakan aparel itu, klub akan dibayar kan, ya kan. Terus dari sisi mana lagi, ya kan, itu masih dari dalam satu jersey, ya kan, sepatu, ya kan, produk, ya kan, produk ada. Setiap atletnya mempunyai sponsor tersendiri gitu. Seperti Paul Pogba Adidas, ya kan, Mo Salah Adidas, itu memiliki kontrak yang luar biasa, bahkan ada yang dikontrak sampai seumur hidup loh, ya kan, dari aparel tersebut, ya kan. Jadi olahraga ini bukan hanya tentang olahraga saja, sekarang udah menjadi fashion dan bahkan ekonomi, ya kan. Contoh di Nike gitu, Cristiano Ronaldo itu dikontrak seumur hidup dari untuk Nike gitu. Jadi aparel apapun uh, yang digunakan, contohnya seperti sekarang Manchester United menggunakan Adidas, ya kan. Nah dia tapi tersendiri, dia dikontrak oleh Nike seumur hidup gitu. Nah, dia tidak boleh menggunakan di luar, uh, dia bermain dalam sepak bola karena timnya menggunakan Adidas, dia tidak boleh menggunakan Adidas itu, dia akan terkena denda karena dia sudah terikat kontrak bahkan seumur hidup gitu ya dengan Nike gitu. Jadinya sponsor utamanya itu adalah Nike gitu. Manapun apapun dia harus menggunakan, uh, untuk yang olahraga ya, untuk olahraga itu harus menggunakan Nike, kalau jika tidak itu akan terkena denda gitu ya kan. Terus juga untuk di Adidas, kontraknya yang seumur hidup itu ada David Beckham. Nah David Beckham ini bahkan bukan Messi ya, Messi yang pemain terbaik gitu ya, terbaik di dunia ini, tidak diberi kontrak. Karena kenapa? Ekonomi itu bukan hanya dari skill saja, ya kan, yang dilihat, tapi dari tampang, ya kan. Memang tampang ini sangat berhubungan dengan ekonomi, ya kan. Bahkan di endorse pun ya pasti orang-orang yang ganteng-ganteng juga kan, yang pasti dilihat seperti itu dari sisi Adidasnya. David Beckham ini termasuk atlet yang mempunyai badan atletis dan wajah yang rupawan, ya kan, itu. Jadi untuk nilai ekonomi di olahraga ini sangat banyak, ya kan. Itu dari dalam satu cabang saja contohnya kalau misalkan di badminton, ya kan, badminton itu banyak produk loh, ya kan. Mulai dari sepatunya dia bisa pakai Nike, Nike Nike deh, ada Li-Ning, Yonex, ya kan. Terus juga shuttlecocknya dia bisa pakai apa, kalau bisa kita pakai mau Puma ya kan, segala macam. Nah itu termasuk produk dari ekonomi tersebut, itu bisa menghasilkan ekonomi. Nah sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam.